Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depan
Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang anak, dia sekolah dengan rajin, dengan setia. Dia bangun pagi-pagi, lalu dia mengerjakan apa yang menjadi tugas kewajibannya dengan baik. Dan dia sekolah, dan dia punya cita-cita, dia punya angan-angan. Dia punya masa depan, dan dia mulai belajar dengan tekun. Satu saat ayahnya melihat ketekunan dia, ayahnya melihat apa yang dia lakukan, kerjakan, mendatangkan satu hasil buat dia. Lalu ayahnya berkata demikian kepada anaknya dengan persetujuan istrinya. Dia katakan, "Nak, kamu belajar dengan baik, kamu belajar dengan setia, kamu raih cita-cita kamu. Nah, itu baik. Dan itu mempersiapkan kamu untuk ke depan lebih baik lagi." Saya mau katakan kepadamu, nak, kalau kamu lulus dalam sekolah kamu, ayah akan membawa kamu jalan-jalan. Wah, anak ini tadinya tidak berpikir mau jalan-jalan. Dia mau belajar. Tapi karena ada bonusnya jalan-jalan, si anak ini dia menambahkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk meraih yang lebih baik lagi. Tadinya dia waktunya banyak main, dia kurangin waktu mainnya. Dia tambahkan dengan belajar dengan baik. Tadinya tidurnya terlampau malam, dia sekarang berusaha lebih sore lagi. Supaya dia bisa bangun lebih pagi dan dia bisa belajar lagi. Hari demi hari usaha dia terus dilakukan dengan ketekunan terus. Sampai satu saat dia memperoleh apa yang usaha dia perolehnya, dan dia mendapatkan nilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu terus dilakukan. Sampai ayahnya katakan, "Nak, sudah saatnya. Karena engkau sudah berhasil, karena engkau sudah memperoleh apa yang telah kamu kerjakan, lakukan, maka mari kita jalan-jalan." Nah, si anak dengan penuh sukacita dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan bersama kedua orang tuanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini siapa yang tidak mau jalan-jalan? Pasti semua orang mau jalan-jalan. Pasti semua orang pengen yang namanya bonus itu. Ya. Kalau saya mengerjakan ini pasti kan ada angan-angan, ada cita-cita saya akan memperoleh ini. Misalnya ibu mau jalan-jalan, bapak ibu mau jalan-jalan, maka saya akan taksir dulu. Saya punya uang berapa dan saya mau kemana dan perlu biaya berapa. Maka saya akan menabung, saya akan mengurangi hal-hal yang tadinya royal, saya akan berusaha supaya saya bisa nabung dan saya bisa jalan-jalan. Bukankah itu yang kita lakukan ya? Saya akan puasa, mungkin saya akan puasa. Bukan puasa karena ibadah kita, tapi puasa supaya saya bisa jalan-jalan, supaya uangnya bisa ditabung. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang punya keinginan ke sana. Semua orang punya rencana, cita-cita. Tapi bagaimana itu merealisasikannya, semuanya itu tergantung pada kita semua. Nah, pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan, saya mau membawakan satu tema Precious and Magnificent Promises. Ini bahasa Inggris. Ada yang toel saya, "Andreas, minggu depan kamu firman Tuhan pakai kacamata hitam lagi." Ya. Nah, pakai bahasa Inggris lagi, mending ke hati buat saya. Nah, makanya
Saya terjemahin ya. Jadi hari ini saya tidak khotbah bahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Nah ini dia. Terjemahannya adalah janji-janji yang berharga dan luar biasa. Wow. Anak-anak Tuhan diberikan janji. Bukan janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Bukan. Tapi janji yang berharga dan luar biasa. Janji yang pasti digenapi. Janji yang pasti dilaksanakan. Seperti tadi ilustrasi di awal, seorang ayah berjanji kepada anaknya, "Nak, kalau kamu berhasil dalam sekolah kamu, kalau kamu naik kelas, kalau kamu lulus, mari kita jalan-jalan." Nah, pada saat si anak sudah berusaha dan terlaksana apa yang dicita-citakannya, maka janjinya terkabul. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita bukan Allah yang lupa, Allah yang ingkar, bukan. Dalam Yeremia dikatakan Allah ini bukan manusia yang suka lupa, yang suka ingkar. Kalau berjanji diingkari, kalau berjanji nggak ditepati, bukan. Tapi Allah kita adalah Allah yang dia berjanji dan dia menepati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, janji-janji Allah, janji-janji yang berharga, janji-janji yang luar biasa itu diawali dengan panggilan kita. Jadi janji itu akan diberikan kepada mereka yang merespon panggilan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak merespon akan panggilan Allah, janji itu tidak berarti. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Tapi bagi kita adalah satu karya, satu anugerah yang luar biasa. Mari kita simak. Panggilan dan pilihan Allah itu merupakan anugerah yang besar. Kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kita awali dulu dengan anugerah itu. Anugerah itu apa? Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan tapi kita tidak perlu melakukan apapun untuk memperolehnya. Itu anugerah. Anugerah itu bukan barang diskon. Anugerah itu bukan barang yang recehan. Anugerah itu tak kala seseorang melihat kita tidak mampu mengerjakan, kita tidak mampu menyediakan, kita tidak mampu memperolehnya. Tiba-tiba ada berkat yang datang. Itulah anugerah. Jadi anugerah itu bukan Bapak Ibu datang ke Dep Store lalu melihat sales beli sepatu buy one get one. Maka Bapak Ibu katakan ini adalah anugerah. Oh bukan. Itu barang diskon. Ya. Kadang-kadang kan kita pernah beli barang diskon ya. Barang diskon sekian. Tapi kadang-kadang kita kecewa. Kecewa apa? Ternyata barang diskon itu bukan barang-barang yang benar-benar barang yang bagus di diskon, bukan. Tapi barang-barang yang reject di diskon. Berapa banyak kita kecewa dengan barang-barang seperti itu. Nah itu manusia melakukan seperti anugerah. Tapi itu bukan anugerah. Itu receh. Itu barang-barang yang sebenarnya sudah reject lah, sudah harusnya dibuang, tapi perusahaan nggak mau rugi, dijual, diskon. Kita lihat 70%, buy one get one, waduh. Tapi akhirnya kecewa. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu. Coba. Yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan apa? Dengan jalan itu dengan jalan kita dipanggil, dengan jalan itu Ia telah dianugerahkan kepada kita lagi apa? Janji-janji yang berharga dan sangat besar.
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Allah menganugerahkan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, yaitu keselamatan. Dia anugerahkan. Pada waktu dosa ada dalam dunia ini, dosa ini merubah kodrat ilahi menjadi kodrat hawa nafsu kita. Yang tadinya kita adalah makhluk ilahi, yang tadinya kita memperoleh benih ilahi, yang di dalamnya kita ada benih ilahi, tapi karena dosa benih ini dirusak oleh dosa dan akhirnya kita ini hidup dalam dosa dan ada benih dosa. Tapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, benih dosa ini, dosa, kuasa dosa dan maut dihancurkan. Dan kita boleh diangkat dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita adalah kejadian yang baru. Artinya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam diri kita ini tertanam benih ilahi. Sehingga kita satu saat kita memperoleh kodrat ilahi, sifat ilahi itu akan terus bertambah dalam kehidupan kita. Kita memperoleh panggilan, kita memperoleh pilihan dan itu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita buka dalam Matius 13 dulu. Matius pasal 13. Kita baca Matius pasal 13. Ayat yang ke-44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukan satu yang sangat berharga. Satu yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bulan ini adalah bulan yang kita bahas tentang hidup yang berarti. Minggu lalu gembala sidang kita sudah memberitakan tentang bagaimana hidup berarti itu adalah hidup yang lurus. Hidup yang gak belak-belok. Hidup yang gak ada maksud apa-apa. Tapi hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Dan pagi ini hidup yang berarti ini adalah hidup yang punya janji. Yang di dalamnya ada janji-janji yang berharga. Di sini dikatakan seperti ladang. Seperti ladang yang di dalamnya ada harta yang terpendam. Tapi pada waktu kita menemukan harta itu, janji itu, maka kita menjual apa yang ada pada kita supaya kita dapat harta itu. Dikatakan firman Tuhan, harta yang berharga itu seperti mutiara yang sangat indah. Hanya ada satu mutiara itu, yaitu Yesus. Dan kalau sudah mendapatkan mutiara itu, maka saya meninggalkan sesuatu yang dulunya menjadi berharga buat saya. Supaya apa? Supaya saya memperolehnya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, artinya kalau kita sudah memperoleh harta yang luar biasa itu, kalau keselamatan sudah ada pada kita, maka kita harus punya usaha untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Harus ada kemauan untuk kita menggantikan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang Bapak, Ibu, dan saya sendiri harus alami. Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang berarti adalah hidup yang punya janji. Dalam ayat 4 itu ada janji-janji yang berharga. Lalu dalam ayat 11 dikatakan kita ini akan membawa pada kemuliaan. Wow, luar biasa. Kemuliaan pada sesuatu hidup yang kekal.
Hidup yang kekal itu berarti hidup yang tidak dibatasi dengan waktu. Kita hidup 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Betul kan? Tapi nanti hidup yang kekal itu hidup yang tidak ada waktunya. Dan Bapak Ibu mau hidup dalam fana ini, dalam kehidupan yang fana, saya mah pengen di sini saja, saya pengen di dunia ini saja, ataukah saya ingin hidup dalam kekal? Yang nggak ada susah, nggak ada sakit lagi, nggak ada penyakit lagi, nggak ada hina, nggak ada dina, yang ada adalah kemuliaan demi kemuliaan. Nah, kalau itu menjadi sasaran kehidupan kita, mari kita mau tingkatkan. Seperti seorang yang memperoleh harta yang berharga, dia tinggalkan yang lama. Dia tinggalkan yang lama, dia jual yang lama, dia jual yang lama untuk memperoleh harta yang terpendam. Setelah dia memperoleh mutiara yang sangat berharga, dia jual sesuatu yang berharga buat dia yang dulunya berharga. Dan dia beli itu semua. Ada usaha, ada kemauan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, untuk keselamatan kita nggak perlu kerja apa-apa. Untuk keselamatan cukup kita percaya, beriman, dapat itu. Tapi untuk memperoleh kemuliaan itu harus ada usaha dalam kehidupan kita. Gak bisa kita ini diam saja. Gak bisa. Harus ada sesuatu yang ditambahkan. Mari kita lihat. Kita kembali ke dalam 2 Petrus tadi. 2 Petrus pasal 3 kita baca ayat yang ke-5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Berusaha. Jadi bukan sungguh-sungguh diam saja, bukan. Sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada usaha kita. Ya. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalahan kasih terhadap saudara-saudara. Dan terhadap kasih terhadap saudara-saudara. Kasih terhadap semua orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat di sini. Ini posisi saya dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Ada di sini. Ini adalah iman. Iman adalah keyakinan akan Kristus. Hidup ketergantungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita beriman berarti hidup kita tergantung. Tanpa Dia saya nggak bisa selamat. Tanpa Yesus saya terhilang jauh. Itu ketergantungan. Nah lalu dalam firman Tuhan hidup kita jangan hanya beriman saja. Tapi mari kita menambahkan iman. Kita naik pada satu level yang lebih tinggi yaitu kebajikan. Kebajikan adalah segala sesuatu yang baik, karakter yang baik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pada saat kita bertobat, pada saat kita mengenal Tuhan, ada sesuatu yang baik yang ada dalam hidup kita. Apa tuh? Dulu, dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Dulu, waktu saya nggak kenal Tuhan, kalau ini mah yang gampang aja, yang simpel adalah pada waktu makan di sekolah, makan di kuliah, makan di tempat kerja, saya makan habak aja makan. Gak lihat kiri kanan. Tapi karena saya sudah kenal Tuhan dan Tuhan sudah memberkati saya akan mulai dengan berdoa. Pada saat saya berdoa, pada saat Bapak Ibu berdoa, pada saat saudara-saudara berdoa, saat itu kan orang tahu, si Andrea gak pernah berdoa, sekarang berdoa. Jadi itu adalah karakter yang baik. Yang muncul, yang harus ada pada saat kita setelah mengenal Tuhan. Dan orang tahu, oh iya ya ada perubahan. Dulu suami istri, suaminya sering marah-marah terus. Istrinya sering bete terus. Anaknya gak mau disuruh. Tapi setelah kenal Tuhan dia ada perubahan.
Lalu ibunya melihat anaknya dulu yang gak pernah cuci piring jadi cuci piring. Nah, itu salah. Lalu istrinya merasakan perubahan terhadap suaminya. Wah, kok gak marah-marah? Ada perubahan yang terlihat. Ini adalah kebajikan. Jadi naik pada satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan beriman pada Tuhan tapi hidup masih dalam dosa. Nggak bisa. Tadinya saya beriman pada Tuhan. Tapi yang tadinya saya nipu ya nipu lagi. Yang tadinya saya berdosa ya berdosa lagi. Yang tadinya saya nggak berdoa ya nggak berdoa. Yang tadinya saya masih hidup mengecewakan Tuhan, masih kecewakan Tuhan. Jadi nggak naik level. Harusnya saat kita beriman ada usaha dalam diri kita untuk menambahkan itu semua dan itu terlihat oleh semua orang. Itu adalah kebajikan, karakter yang baik. Ada perubahan-perubahan. Bapak Ibu, perubahan ini bukan usaha kita 100%. Tapi Roh Kudus yang ada pada kita yang senantiasa hadir. Roh Kudus mengingatkan kita, Andreas, baca Alkitab ya. Andreas, nah itu tuh. Pernah ada satu suara-suara dalam kehidupan kita yang mengatakan, ayo ampuni. Aduh Tuhan tak bisa mengampuni. Ya. Kebajikan, segala kebaikan harus ditampilkan supaya setiap orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Lalu setelah kebaikan yang pertama pada saat kita percaya Tuhan dan ada perubahan. Lalu yang kedua jangan berhenti pada perubahan-perubahan itu. Harus ada pengetahuan. Pengetahuan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan yang baik. Hubungan Tuhan yang harmonis. Hubungan Tuhan yang setiap hari. Bapak Ibu jangan pernah melewatkan setiap hari begitu keluar dari rumah tanpa firman Tuhan. Tanpa doa dengan Tuhan. Ada hubungan terus pribadi dengan Tuhan. Tambahkan. Ini berat. Ya. Tanaman dia akan mencari air dan dia akan berusaha menggali tanah. Mungkin tanah itu keras tapi dia terus menggali sampai mendapatkan air. Demikian pun hidup kita. Kalau hidup kita nggak ada usaha, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, nggak bisa. Bapak Ibu, tambahkan. Sudah ada perubahan? Ada perubahan. Tambahkan terus, tambahkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu penguasaan diri, kita bisa memimpin diri kita. Ya. Tadi sudah orang lain melihat perbuatan kita yang baik, lalu kita tambahkan lagi kepada sesuatu pengetahuan, terus kita belajar, terus kita menggali. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui apa? Melalui berkat Tuhan, melalui dalam ibadah ini. Terus ada hubungan pribadi dan kita merasakan, ya Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan. Lalu kita dikatakan ada penguasaan diri, kita bisa memimpin diri. Ada pengetahuan, ada perubahan, kita bisa memimpin diri. Oh iya, kita bisa dipimpin. Kadang-kadang tubuh ini enggak 100% pengen sesuatu yang baik. Rasul Paulus katakan ada keinginan roh yang baik. Tapi tubuhnya kadang melenceng wae gitu. Ada sesuatu yang aku inginkan yang baik tapi itu tidak dilakukan. Dilakukannya yang tidak baik. Gak punya penguasaan diri. Inginnya marah selalu. Gak menguasai diri. Lalu inginnya lebih. Kenapa ya si A punya ini? Kenapa si B punya ini ya? Kuasai. Oh, saya punya penghasilan sekian. Saya hitung. Jangan sampai besar pasak daripada dia. Jadi kita harus menguasai diri.
Tambahkan itu. Tambahkan itu. Kuasain diri kita. Lalu setelah menguasai kita tekun. Teguh, sabar, setia. Jangan pengen cepat-cepat. Teguh, terus lakukan dengan baik. Terus. Maka hasilnya memuaskan. Tambahkan itu. Tambahkan ketekunan. Kesalehan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah tekun, sudah berhasil, salehnya dijauhkan. Akhirnya sesuatu yang baik di awal, kita hubungan dengan Tuhan dengan baik, kita baca firman Tuhan dengan baik, lalu mulai kita longgarkan. Lalu kita punya excuse, punya alasan kenapa? Aduh, sibuk euy. Jadi sibuk ini karena berkat Tuhan membuat saya sibuk dan akhirnya saya nggak bisa baca firman Tuhan. Nggak ke gereja lagi. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan jangan kita meninggalkan perhimpunan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh banyak orang. Tapi giatlah kamu, giatlah kita menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kesalehan. Iman, kebajikan, pengetahuan, kuasain diri. Kita tekun terus. Kerja dengan baik. Lakukan dengan baik. Beribadah dengan tekun terus lakukan. Lalu kesalehan kita bisa dilihat. Oh iya, dia orang saleh. Orang benar. Ibadahnya rutin dengan baik. Tutur katanya wah memuaskan. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kasih kepada persaudaraan kita. Enggak egois. Kita memperhatikan kemana ya si itu, kemana si ini. Didoain Tuhan, saya nggak bisa besuk, saya nggak bisa kunjungi orang itu, tapi saya bisa berdoa. Tuhan aku berdoa buat si A yang minggu lalu nggak hadir. Saya nggak tahu apakah dia sakit atau kemana, saya berdoa. Kalau Bapak Ibu bisa kunjungi, bisa hello, bisa telepon, lebih baik lagi. Kasih kepada saudara-saudara kita. Nah setelah kasih kepada saudara-saudara kita terpenuhi, kita bisa mengasihi semua orang. Tanpa pandang agama, gender, maupun suku dan ras. Kita bisa mengasihi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita tunggu waktu. Kita akan, Bapak Gembala dan pengurus, kita akan mengatur. Kita akan, bukan satu program, tapi kita mau mengadakan sesuatu aksi yang lebih lagi. Aksi kepada orang-orang yang kita gak kenal. Kita sudah melakukan. Cinta dalam aksi kita bagi-bagikan makanan. Tapi nanti tahun depan kita lebih lagi. Karena kita gereja. Gereja kita bukan gereja yang egois. Tapi gereja yang memberkati. Kalau gereja memberkati. Maka gereja akan diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita melewati ini. Setelah kita ada di sini. Ada proses menuju kemuliaan. Maka kita akan memperoleh mahkota. Namanya mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan itu gak banyak orang dapat. Tapi mereka yang mengakhiri pertandingan yang baik. Dia yang memperoleh. Kalau Bapak Ibu dan saya juga mau mahkota kemenangan. Mari kita mau bertumbuh. Kita mau menambahkan. Tambahkan terus tambahkan. Jadi iman itu bukan diem dalam diri kita. Bukan berhenti di kita. Tapi iman itu terus bergerak dan mencapai semua orang. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di rumah tangga kita. Di Yudea, di teman-teman kita. Dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang kita sendiri nggak tahu siapa dia. Tapi Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sudah semakin bertambah. Maka kita menjadi orang-orang yang manunggal. Kalau saya baca manunggal itu apa? Ngeblend, bersatu. Wow, luar biasa. Ayat 8 kita baca.
Sebab apabila semuanya itu apa yang tadi yang ditambahkan, ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kita lakukan terus menerus. Kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita manunggal, kalau kita sudah melakukan tahapan demi tahapan, dan kita melakukannya dengan giat, kita tidak pernah tersandung. Firman Tuhan katakan, tidak tersandung. Lalu masuk dalam kemuliaan. Luar biasa. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ini yang firman Tuhan katakan. Berhenti. Bisa dibantu. Nah, itu dia. Dalam ayat 9 dikatakan, kita baca ayat 9. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu, semua itu tuh tahapan-tahapan tadi ya. Dia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia akan terpisah jauh. Dan tidak tertutup kemungkinan orang ini akan meninggalkan Tuhan. Terpisah jauh. Dari ibadat terpisah jauh. Dari perhimpunan terpisah jauh. Lalu dia katakan habis. Orang-orangnya gitu sih. Terpisah jauh. Lalu dikatakan habis. Gembala sidangnya enggak besuk saya sih. Terpisah jauh. Habis. Saya ngelihat pujiannya enggak ngangkat-ngangkat sih. Dan banyak alasan. Padahal dia tidak melakukan bagiannya. Dia hanya melakukan sebatas iman tanpa perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 9 jelas katakan orang yang demikian dia akan buta. Gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia gak bisa melihat kemurahan Tuhan. Dia gak bisa melihat hidup yang kekal seperti apa itu. Enggak, karena sebelum bertobat dia melakukan ini. Dan sesudah bertobat dia melakukan lagi. Gak ada perubahan apa-apa. Lalu hidupnya menjadi picik. Picik itu dia punya pikiran yang pendek. Pikiran yang cetek. Dan dia adalah orang yang melupakan anugerah. Kan kita masih hidup di dunia. Harus menikmati dunia ini. Kata-katanya puitis. Tapi ujung-ujungnya pada maut. Dalam Amsal dikatakan banyak orang menyangka bahwa jalan yang dilaluinya benar. Tapi ujungnya pada maut. Itu orang buta. Yang gak tahu apa-apa. Saya minta Nathan untuk maju ke depan yuk. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang posisi kita di mana nih? Apakah posisi kita terpisah jauh? Atau menunggal? Yuk kita koreksi dalam diri kita. Saya sudah melangkah dalam kebajikan. Dalam pengetahuan, dalam penguasaan diri, dalam ketekunan, dalam kesalehan, dalam kasih. Ataukah kita masih berlumpur dalam dosa? Hari Rabu kemarin saya bawa firman Tuhan tentang 400 orang yang bermasalah. 400 orang yang bermasalah. Dia datang ke Daud. Daud sendiri lagi ada kesusahan. Tapi Daud mau ambil orang itu.
400 orang loh. Bukan orang yang sedikit. Kita jemaat ada 100, jadi 4 kali orang yang ada di kita saat ini. 400 orang. Orang-orang yang udahlah, kata kita Maya, hopeless lah. Hidupnya udah gak ada harapan apa-apa, madesu. 400 orang loh. Tapi Daud membawa mereka menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Kenapa? Karena orang-orang itu mau ikut dan berusaha. Bukan diam saja. Kata Daud perang, perang. Kata Daud diam, diam. Kata Daud ayo kita sama-sama rapatkan barisan. Kita akan makan hari ini sehari 2 kali saja. 2 kali. Lalu Daud katakan kita akan makan sehari sekali karena kita gak ada makanan. Sehari sekali mereka akan makan. Tapi kata Daud, kita akan makan rame-rame. Karena kita punya jarahan banyak, dia akan makan rame-rame. 400 orang dididik dengan luar biasa. Karena ada apa? Karena ada kemauan. Karena ada kemauan keras. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ada di posisi mana? Ada terpisah jauh? Atau menunggal? Ibu-ibu kita jangan punya prasangka. Oh saya ada di gereja setiap hari Minggu. Saya gak mungkin terpisah jauh. Wow, jangan pernah ngomong gitu. Orang terpisah jauh bisa aja Bapak Ibu badannya ada di gereja. Tapi hatinya tidak ada di gereja. Bapak Ibu jangan katakan bahwa saya adalah orang yang saleh. Saya ada orang yang setiap hari Minggu datang ke gereja. Tapi hatimu tidak setiap minggu datang ke gereja. Hatimu ada di rumah. Hatimu ada di tempat lain. Pikiranmu ada di mana. Dan di sini adalah hanya formalitas. Itu adalah terpisah jauh. Buta, picik. Tapi baiklah kita mau menunggal di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sudah cinta dia? Cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini bicara tentang hidup yang berarti. Hidup berarti hidup yang punya janji-janji yang berharga dalam kehidupannya. Janji-janji berharga itu kita harus lakukan. Kita harus pertahankan, kita harus raih. Bukan lagi dengan ongkang-ongkang, bukan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tapi berubahlah menurut pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa melangkah, kita bisa berjalan, kita bisa menuju harapan kita semua, yaitu hidup dalam kemuliaan.